Setelah mengerjakan Amazon Delivery melalui Amazon Flex selama lebih dari 1 tahun dan sudah lebih dari 5.000 paket yang saya antar, saya yakin, very confident, saya bisa membagikan sedikit recommendation untuk value YouTubers yang barangkali minat untuk mengerjakan side hustle ini ketika pindah ke Amerika. Jadi saya akan membagikan recommendation yang mungkin bisa membantu value YouTubers ketika nanti sudah mulai mengerjakan Amazon Flex tersebut. Apakah recommendation tersebut? Simak aja di video ini. Lanjut. Cobain kopi baru, Hill Brothers House Blend Dark Roast Coffee. Let's see how it tastes. Let's see how it tastes. I can't wait. I cannot wait. Halo value YouTubers, nama saya Chris. Welcome back to Triple N Channel ya. Di awal video ini value YouTubers sudah melihat topik apa yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelum kita mulai, saya sambil ngopi. Kalau value YouTubers sudah lihat ya kopi yang akan kita minum hari ini. Iya, cheers everybody. It's really good. Pertama kali cobain ini nih, Hills Bro House Blend yang Dark Roast. Very strong. I like this one. Anyways, value YouTubers mungkin mau lihat nih, apa bener bro udah mengirim lebih dari 5.000 paket untuk Amazon Flex. Well, ini buktinya. Oke value YouTubers, sekian dulu video kali ini ya, ngobrol-ngobrol santai. Saya udah share recommendation dari sisi saya untuk pengiriman barang melalui Amazon Flex yang lancar supaya aman. Saya harap dari itu bisa belajar dan untuk channel Triple N ini dan membagikan pengalaman saya. Saya sudah mengerjakan Amazon Flex ini selama lebih dari 1 tahun. Saya terus lihat tadi pick of proof ya, pick to proof bahwa paket yang di-deliver sudah lebih dari 5.000 packages. So, anyways, stay tune aja untuk video selanjutnya dari Triple N. Ya, kita akan ngobrol santai lagi sambil ngopi. Cheers. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N Channel, di mana kita akan lanjut ngobrol, nyantai, dan ngopi. Take care semuanya. Poin pertama yang kita bahas di video ini adalah do your research before you start your first shift. Jadi melalui Facebook group atau Google search, cari pertanyaan sebanyak-banyaknya sebelum kita mulai shift pertama kita nganter barang untuk Amazon melalui Amazon Flex ini. Kenapa saya bilang do your own research? Simple aja, karena nggak ada proper training. Memang konsepnya gampang. You go to the station, you pick up the order cards, kita antar berdasarkan urutan order tersebut. Tapi proses-prosesnya kita harus belajar along the way. Makanya kalau misalnya kita sudah research terlebih dahulu sebelum start kita punya shift yang pertama, itu akan membantu sekali. Karena tentunya banyak sekali di luar sana ya, seluruh Amerika, di United Kingdom, di UK, Amazon sudah melakukan delivery melalui Amazon Flex ini. Tentunya banyak sekali orang-orang yang sudah membagikan pengalaman mereka melalui Facebook group dan Google search tersebut, jadi bisa memudahkan. Jadi mungkin ya salah satu yang bisa saya bagikan research yang saya dulu pertama kali saya belajar itu adalah simple aja. Sebelum kita melakukan proses delivery-nya, waktu kita pindahin dari
sebutin barang-barangnya. Jadi sesuai dengan itu, kita nomor 1 di paket kita flag, kita tulis nomor 1. Paket nomor 2 kita tulis dari paketnya, kita tulis nomor 2. Terus di mobilnya pun kita susun berdasarkan order of delivery. Jadinya kita begitu kita cari itu akan lebih mudah sekali. Jadi kita bisa langsung prosesnya bisa smooth. Memang sebelum kita jalan dari stationnya, mungkin waktunya kita gunakan untuk cari paket dan label itu paket berdasarkan urutan, mungkin itu akan makan waktu. Tapi in the long run it will save you a lot of time. Jadi mungkin 10 menit, 15 menit, atau 20 menit yang kita spend untuk urutin paket tersebut, itu akan membantu kita di lapangan. Jadi again, do your research sebelum you start your first shift, karena itu akan membantu sekali. Yang kedua nih, show up early to your shift. Jadi di poin pertama saya sudah membagikan kan bahwa akan lebih mudah delivery prosesnya apabila kita melabel paketnya berdasarkan urutan delivery order tersebut. Jadinya show up early. Amazon Flex itu memberikan kita waktu untuk bisa show up 15 menit sebelum shiftnya mulai. Jadi 15 menit itu yang di awal kita bisa gunakan untuk ambil kartnya, kita load up to the car, termasuk labeling. Jadi begitu shiftnya dimulai, anggap aja kita mungkin shiftnya mulai jam 10, show up 9.45, load up, label. Jadi mungkin 10.05, 10.10 kita udah bisa cabut langsung ke first stop supaya tidak telat. Ingat ya, karena mereka punya shift itu selalu ada 4 jam atau 5 jam. Jadi mulai jam 10, 4 jam, beresnya jam 2 sore, 5 jam, mulai jam 10, beres jam 3 sore. Jadi sebelum time limit itu is up, kita harus beresin semua delivery yang di-assign ke kita. Jadi plan ahead of time. Show up early to your shift. Trust me, we will help you a lot. Poin ketiga, menurut saya ini adalah poin yang paling penting. Document everything. And what I mean by everything, literally everything. Simple aja. Jadi kalau misalnya kita anggap aja nih, kita ngambil shift yang 5 jam, terus kita harus nganter 50 paket. Nah, kita terjebak nih macet di pagi hari, mungkin ada accident, mungkin ada road closure karena ada road construction, kita nggak tahu, we can't control the freeway ya. Jadi kita harus foto tuh kemacetannya, travel time-nya. Jadi kalau misalnya kita kena macet 2 jam, artinya kita hanya memiliki waktu 3 jam untuk deliver 50 paket. Bisa beres, bisa tidak, tergantung tingkat kesulitan delivery seperti apa. Jadi document everything. Jadi kalau misalnya kita ternyata telat dan tidak bisa beresin seluruh 50 paket, kita bisa ada counter offernya supaya rate kita tidak kena ding. Kita bisa ngomong, hey, I was stuck in traffic for 2 hours. Ini fotonya, travel time-nya ada. Chances are they're pretty understanding. Traffic does happen, accidents do happen on the road. Jadinya penting document everything. Selain itu, mileage kita juga harus document mileage awal sebelum kita delivery dan mileage setelah kita melakukan delivery. Terus dokumen expenses, perawatan mobil, bensin, baju juga bisa yang kita gunakan ya, bukan baju gaya loh, baju yang kita gunakan, contohnya kayak topi, jaket, itu bisa kita tidak. Jadi document everything. Nah selanjutnya apabila mungkin nih saya cuma bilang aja gunanya untuk document everything, anggap aja ini penting nih, kita mau antar paket, terus habis itu ternyata di depannya nih, di lawnnya, di lapangan halaman depannya ada anjing galak gonggong terus. Nah, kita message dong si pemilik paket tersebut, kita
bilang, hey, there's a dog in your yard. I don't feel comfortable leaving the package on your yard in case your dog decides to chew on the package and damage, your merchandise. Nah, terus customer mungkin jawab, oke, tinggalin aja di mailbox dia, nggak usah ditinggalin di halaman depannya. Oke, kita masukin mailboxnya. Ingat, take a screenshot. Jadi kita ada bukti bahwa customer udah approve untuk kita keep delivery-nya di mailboxnya tersebut. Ini untuk jaga-jaga. Kenapa? Sekarang di Amerika, in the last few years itu banyak terjadi yang namanya porch pirate dan mailbox pirate ya. Jadi mereka grup orang yang ngambil paket dari front porch dan juga mailbox. Jadi nolong. Jadi in case paket tersebut dicolong, kita ada bukti bahwa kita udah meninggalkan paket tersebut di mailbox, bahkan kita harus foto gitu ya, mailbox, paket di dalam mailbox supaya tidak terjadi porch pirate instance ini. Amit ya, kita ada bukti kuat bahwa we did deliver as the customer instructed, tapi unfortunately package got stolen. Tapi kita sudah ada dokumentasi. Jadi ingat ya, ini penting sekali, document everything. Yang keempat, ini menurut saya juga penting ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, call support aja, karena itu benar-benar kita punya backbone on the road. Selama on the road itu backbone. Kalau misalnya anggap aja nih kita tidak bisa melakukan delivery, mungkin karena jalannya banjir. Yes, it does flood di California ya, karena ada area yang pada flat, itu banyak tanah, ada padang pasir, not necessarily itu paved road ya, ada aspalnya. Bisa jadi kayak seperti contohnya daerah Riverside, itu masih banyak yang unpaved roads. Kalau misalnya kita naik sedan, sedangkan jalannya tanah, hujan, basah, mobil kita nyangkut, kita tidak bisa complete the delivery, call support, let them know what's happening. Dan ini juga ada relasinya dengan dokumen everything nih. Take photo. Jadi kalau misalnya benar-benar kita kena ding on why the delivery wasn't completed, kita ada bilang bahwa well, I call support and I told them the reasons. Kita udah bilang alasannya kenapa, jalannya masih banjir, jadinya kita tidak bisa complete delivery, mobilnya nyangkut. Ingat, call support, let them know. Biar jadi ini juga bagian dari document everything, supaya ada di sisi Amazonnya bahwa we have attempted, kita sudah mencoba untuk delivery, tapi situasi yang membuat kejadian tersebut, paket tersebut tidak bisa diantar. Ingat, call support. Nah, yang terakhir, yang nomor 5, ini juga penting, ini basic sekali ya, karena banyak customer yang nakal. Nggak semuanya sih, tapi ada aja yang nakal. Jadi bilangnya paketnya nggak di-receive, padahal kita sudah deliver ke address yang tepat, kita sudah deliver ke sesuai dengan request mereka, jadi permintaan mereka. Jadi mungkin permintaannya drop it off by the garage, atau mungkin drop it off on my sideboard. Jadi halaman sampingnya taruh di situ aja, tapi ternyata tidak ada di sini. Take photo of this delivery, karena kita setelah deliver, kita ada tuh optionnya take photo. Kita harus pastiin house number, apartment number, bahkan kalau misalnya ada kamera di depan pintu atau mungkin di depan garasi, make sure to include those. Jadi kalau misalnya customer komplain bahwa dia tidak menerima paketnya, di sisi Amazon sudah ada rekornya bahwa paket tersebut sudah di-deliver to the correct address, ke alamat yang benar. Dan kalau misalnya tidak ada, beneran tidak ada paketnya, mungkin dicolong, bisa akan nongol di kamera yang
pagi atau di depan nasi. Jadi if you are people, unfortunately kita harus memastikan semua ini untuk kita punya standing dengan Amazon aman-aman saja. Oke, fellow YouTubers, sekian dulu video kali ini ya, ngobrol-ngobrol santai. Saya udah share recommendation dari sisi saya untuk pengiriman barang melalui Amazon Flex yang lancar supaya aman. Saya harap fellow YouTubers bisa belajar dari channel Triple N ini. Saya membagikan pengalaman saya sudah mengerjakan Amazon Flex ini selama lebih dari 1 tahun. Fellow YouTubers sudah lihat tadi pick of proof ya. Pick to proof bahwa paket yang di deliver sudah lebih dari 5.000 packages. So anyways, stay tune aja untuk video selanjutnya dari Triple N ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi sambil ngopi. Cheers. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N channel, dimana kita akan lanjut ngobrol, nyantai, dan ngopi. Take care semuanya.